kelompok Khawarij ini ya, memiliki sikap berlebih-lebihan dalam beribadah, dalam beragama. Ada rasa ketidakpuasan terhadap syariat ini. Nabi SAW membagi ghanimah dianggap tidak adil. Ya. Demikian juga berlanjut di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang Rasulullah SAW begitu memuji Utsman sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Ala astahi min rajulin yastahi minhul malaikah." Kenapa aku tidak merasa malu dengan seorang yang malaikat malu kepada dia, yaitu Utsman bin Affan. Tetapi orang-orang Khawarij tidak setuju dengan pemerintahan Utsman. Mereka menganggap Utsman tidak adil. Maka mereka pun memberontak sehingga mereka akhirnya membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tatkala beliau sedang dalam rumahnya sambil membaca Al-Qur'an, maka beliau terbunuh sementara darah beliau mengalir di Al-Qur'an yang sedang beliau baca. Padahal siapa lagi yang lebih adil seperti Utsman bin Affan? Siapa lagi yang lebih soleh dan bertakwa seperti Utsman bin Affan? Tetapi orang-orang Khawarij tidak pernah puas. Dia menganggap para sahabat ya tidak adil. Dia menganggap para sahabat ya harus sempurna sehingga mereka pun memberontak terhadap Utsman dan membunuh Utsman. Demikian juga di zaman Ali bin Abi Thalib. Di zaman Ali bin Abi Thalib mereka pun protes kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib gara-gara Ali bin Abi Thalib hanya mengirim surat kepada Muawiyah. Ya, gara-gara mengirim surat kepada Muawiyah, Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Ya, gara-gara Ali dan Muawiyah mengadakan perjanjian ya di antara dua kelompok ini, kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, maka orang-orang Khawarij pun mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya Khawarij muncul secara kelompok itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Muncul secara kelompok besar, muncul di zaman Ali bin Abi Thalib, membangkang dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang sebelumnya mereka bersama Ali bin Abi Thalib. Namun tatkala mereka mendapati sikap-sikap Ali yang menurut mereka tidak benar, mereka langsung mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan memberontak dan berusaha untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Keluarlah 6.000 dari pasukan Ali bin Abi Thalib membelot dan ingin menyerang Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah orang-orang Khawarij, 6.000 orang. Tatkala itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma datang kepada Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas mengatakan, "Biarlah wahai Ali, saya ingin berdialog dengan mereka, siapa tahu mereka sadar." Kata Ali, "Inni akhafu alaik." Saya khawatir kau akan dibunuh wahai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mendatangi 6.000 orang-orang Khawarij dan dia memakai pakaian yang sangat indah tatkala itu untuk bertemu dengan orang-orang Khawarij. Tatkala bertemu dengan orang-orang Khawarij, yang pertama dikritiki pakaiannya Ibnu Abbas. Kenapa kau pakai pakaian yang indah seperti ini wahai Ibnu Abbas? Ya, Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW pernah memakai yang lebih indah daripada yang saya pakai. Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dan keindahan yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya dan perkara-perkara yang baik. Dari sini sudah nampak bagaimana orang-orang Khawarij mereka sikap ekstrim. Mereka memandang seorang yang soleh tidak boleh pakai baju yang bagus. Seorang yang soleh harus pakaiannya kumal, ya, harus pakaiannya jelek, ya, tidak rapi. Itu orang yang soleh. Sehingga waktu Ibnu Abbas memakai pakaian yang indah, mereka protes. Padahal diperbolehkan dalam syariat Islam. Terjadi dialog antara Ibnu Abbas dengan mereka sehingga akhirnya 2.000 sadar dan bergabung dengan Ali bin Abi Thalib, tinggal 4.000. Maka kemudian terjadilah peperangan yang dahsyat antara pasukan Ali dengan pasukan Khawarij sehingga akhirnya terbunuhlah sebagian besar mereka dan sebagian kecil mereka kemudian kabur lari, kemudian melanjutkan pemikiran Khawarij mereka. Tatkala Ali bin Abi Thalib membunuh orang-orang Khawarij, Ali bin Abi Thalib menyuruh pasukannya untuk mencari seorang mayat dari orang-orang Khawarij tersebut yang memiliki sifat yang pernah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menjelaskan dalam hadisnya, ada seorang di kalangan orang-orang Khawarij yang dia tangannya buntung, kemudian di tangan buntungnya tersebut seperti ada daging yang tumbuh semacam tai lalat yang besar, kemudian di tai lalat tersebut ada uraian rambut yang putih. Setelah Ali membunuh orang-orang Khawarij, kata Ali, carilah orang tersebut. Saya mendengar Nabi mengatakan bahwasanya di antara mereka ada orang seperti ini. Maka pasukan Ali bin Abi Thalib pun mencari orang tersebut di antara mayat-mayat orang Khawarij. Setelah mereka cari, tidak ditemukan. Maka Ali menyuruh mereka untuk mencari lagi. Rasulullah SAW menyatakan ada sifat seperti itu. Mereka mencari, tidak menemukan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib yang cari sendiri. Maka dia melihat ada tumpukan-tumpukan mayat,
kemudian dia pindahkan mayat-mayat yang menumpuk tersebut, ternyata di bawahnya ada mayat sebagaimana sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada seorang yang tangannya buntung, kemudian di ujung tangan buntungnya tersebut ada semacam tai lalat besar, kemudian ada rambut-rambut putih yang terurai dari tai lalat tersebut. Maka Ali bin Abi Thalib pun sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah membunuh orang-orang Khawarij yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh mereka.